Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali untuk sahabat-sahabat semuanya, teman-teman, di channel Sahabat Nusaibah dengan isi channel materi-materi yang semoga bermanfaat. Sebelum kita belajar untuk materi kali ini, silahkan teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan padamkan tombol merahnya. Kemudian jika video ini bermanfaat, kalian bisa like serta bagikan. Semoga selalu membawa manfaat untuk kita semua. Oke, teman-teman, kali ini kita akan belajar tetap pada materi pendidikan agama Islam, terkhusus materi SMA atau SMK di kelas 11. Untuk video kali ini kita akan membahas materi tentang mengurus jenazah, takziah dan ziarah kubur. Maka kita akan membahas nanti yang pertama adalah pengurusan jenazah. Kemudian setelah itu kita akan membahas mengenai takziah dan ziarah kubur. Sebelum kita belajar lebih jauh, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membaca doa atau bisa membaca basmalah bersama-sama. Semoga pertemuan dengan video kali ini, materi kali ini bisa membawa dan memberikan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pengurusan jenazah. Kalian teman-teman pasti tahu apa itu jenazah. Jenazah adalah bisa dikatakan mayit atas meninggalnya seseorang, itu namanya jenazah. Yang pertama, pengurusan jenazah adalah memandikan. Kemudian setelah dimandikan oleh kita selaku orang muslim, setelah kita mandikan jenazah, yang kedua adalah mengafani. Setelah dikafani dan diberikan kain, kemudian ditali, setelah itu proses selanjutnya adalah menyolati atau mendoakan. Kemudian setelah menyolati adalah mengubur. Jadi keempat ini adalah pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengafani, menyolati, dan mengubur. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, perlu kita ingatkan kembali, kita mengingat kembali bahwa hukum mengurus jenazah itu adalah, teman-teman pasti tahu, yaitu fardu kifayah. Artinya fardu kifayah adalah ketika sebagian dari orang-orang mukmin atau orang-orang Islam, muslim, sudah melakukan sesuatu tersebut, maka sebagian dari orang muslim hukumnya gugur karena sudah ada yang menjalankan hukum tersebut. Dalam hal ini adalah pengurusan jenazah. Jadi ketika ada sahabat kita, sedulur kita meninggal, kemudian tidak ada, ya semuanya tidak ada yang mengurus, maka semua orang muslim akan mendapatkan dosa. Akan tetapi sebagian mengurus, maka gugurlah kewajiban dari sebagian kaum muslim kita yang lain. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Pastinya teman-teman selama ini hanya melihat bagaimana proses memandikan jenazah. Kali ini kita akan belajar, semoga teman-teman kelak ketika membutuhkan ilmu ini bisa selalu ingat dan bisa
diamalkan. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama adalah jelas, jenazah harus diletakkan atau ditempatkan di tempat yang tertutup, jangan terbuka. Lah, ini selama ini yang menjadi problematika kita, kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat. Apa itu? Mungkin teman-teman sering melihat ketika proses pemandian jenazah, ya, itu pasti istilahnya dikelilingi oleh orang-orang yang memegang satir biasanya, dan itu sebenarnya justru tidak baik. Seharusnya ditempatkan di tempat yang tertutup. Karena apa? Hakikatnya itu jenazah tersebut adalah malu ketika dilihat. Nah, itu nanti ada pembahasan khusus. Dan kali ini yang pertama adalah jenazah harus diletakkan di tempat yang tertutup. Kemudian setelah itu tutupi tubuh jenazah dengan basahan. Jelas tidak boleh memandikan jenazah dengan keadaan jenazah telanjang, itu tidak boleh, yaitu harus ditutup dengan kain basahan seperti yang teman-teman saksikan ketika mengamati atau mengikuti proses pemandian jenazah. Kemudian selanjutnya yaitu bersihkan tubuh jenazah dari sisa-sisa kotoran yang menempel. Biasanya dimandikan dengan air yang mengalir, baik itu dari gayung atau bisa dari istilahnya selang, ya, atau toler, itu boleh. Dan bersihkan kotoran-kotoran yang menempel di tubuh jenazah. Tapi dalam hal ini orang-orang yang sedang memandikan jenazah tidak boleh terlalu keras memegang tubuh jenazah. Kemudian setelah itu selanjutnya adalah memandikan jenazah dengan air mineral 3 kali siraman, justru lebih baik. Yang terakhir, setelah proses pemandian selesai dan dianggap sudah bersih, maka yang terakhir jenazah harus diwudukan. Oke teman-teman, itu adalah prosesi dari pemandian jenazah. Selanjutnya yang kedua, pengurusan jenazah adalah mengafani jenazah. Setelah dimandikan, proses pemandian selesai, maka yang kedua mengafani jenazah. Oke, kita bahas sekarang. Ketentuan dalam mengafani jenazah. Yang pertama, membentangkan kain kafan sesuai ukuran tubuh jenazah. Ini biasanya sebelum jenazah itu dimandikan, biasanya ini disiapkan terlebih dahulu, ya, kain kafan dan beberapa alat atau komponen pendukung lainnya disiapkan, ada minyak dan lain-lain. Kemudian kain kafan, istilahnya kalau bahasa Jawa dijereng, ya, dibentangkan, kemudian ditata sedemikian baik, ya. Setelah itu menutup lubang tubuh jenazah dengan kapas. Setelah disiapkan kainnya, kemudian jenazah dimandikan dan diletakkan di atas kain kafan. Setelah itu lubang-lubang jenazah, semua lubang itu harus ditutup dengan kapas. Kemudian selanjutnya setelah itu menutup seluruh tubuh jenazah dengan kain kafan. Setelah ditutup lubang-lubangnya, kemudian ditutuplah jenazah itu dengan kain kafan. Biasanya ini dilakukan oleh pihak dari Mudin desa yang bertugas khusus untuk hal ini, ya. Kemudian setelah ditutup dengan kain kafan, ya, 3 lapis kain kafan itu untuk laki-laki, ya. Kemudian
5 lapis kain kafan untuk jenazah perempuan. Itu kemudian ditali sesuai dengan ketentuan. Oke, itu adalah mengafani jenazah. Kita lanjutkan setelah memandikan kemudian jenazah dikafani. Yang ketiga adalah kita menyolati mayit. Tata cara menyolati jenazah sekarang. Mungkin teman-teman ada yang sudah bisa menyolati atau melaksanakan sholat jenazah, mungkin ada yang belum. Oke, yang sudah bisa mungkin bisa mengingat kembali, mempelajari kembali. Kemudian teman-teman yang belum bisa belajar di sini. Yang pertama jelas membaca niat, ya. Niat sholat jenazah. Di sini tidak usah saya cantumkan niatnya. Mungkin teman-teman sudah hafal, belajar dari mungkin ustadz dari masjid sekitar atau musola sekitar kalian. Niat sholat jenazah untuk laki-laki. Contoh, ya, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Untuk perempuan, usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Perbedaannya hanya hadal mayyiti dan hadihil mayyitati. Oke, terima kasih. Itu untuk niat sholat jenazah. Dan teman-teman tidak perlu membawa istilahnya sajadah, ya, karena sholat jenazah itu tidak membutuhkan sajadah karena tidak ada sujud, hanya berdiri. Oke, jangan sampai memalukan, ya, sholat jenazah membawa sajadah, itu salah. Yang pertama membaca niat seperti tadi, kemudian takbir pertama Allahu Akbar. Setelah itu, setelah takbir pertama membaca surah Al-Fatihah. Teman-teman pasti sudah hafal, ya. Setelah bacaan Fatihah selesai, dilanjutkan dengan takbir yang kedua Allahu Akbar, tapi bukan rukuk, masih tetap berdiri. Di takbir yang kedua, setelah takbir yang kedua membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang pendek. Boleh menggunakan sholawat Ibrahim yang agak panjang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu juga boleh. Setelah takbir yang kedua, ya, dilanjutkan dengan takbir yang ketiga Allahu Akbar, dan tetap masih berdiri karena tidak ada rukuk dan sujud. Setelah takbir yang ketiga ini adalah membaca doa, dan di sini tidak usah saya cantumkan doa setelah takbir ketiga di sholat jenazah. Teman-teman pasti sudah hafal. Untuk mayit laki-laki yaitu Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untuk mayit perempuan Allahumma ghfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Wa'afiha wa'fu anha. Itu versi pendek. Ada yang lebih panjang juga boleh. Setelah takbir yang ketiga, ya, dilanjutkan dengan takbir yang keempat, dan ini adalah takbir yang terakhir. Setelah takbir keempat juga membaca doa, akan tetapi doanya berbeda. Doanya yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu untuk laki-laki. Dan untuk perempuan Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Itu untuk perempuan. Jadi perbedaannya ada pada dhamir hu dan ha. Hu untuk laki-laki dan ha untuk perempuan. Hu itu dari huwa dan ha itu dari hiya. Kalau teman-teman pernah belajar ilmu nahwu,
pasti tahu ya. Oke, ada 4 takbir di sholat jenazah ya. Barangkali yang belum paham dengan maksimal boleh bertanya dengan guru pengampu atau boleh komentar di kolom komentar video ini. Itu adalah tata cara menyolati jenazah. Oke, setelah kita memandikan, kemudian mengkafani, kemudian menyolati ya, memandikan, kemudian mengkafani, selesai, kemudian menyolati, dan selanjutnya ya. Oh ya, setelah takbir keempat tadi salam ya, seperti biasa menoleh ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jika sholat jenazah itu lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang keempat ya, pengurusan jenazah adalah mengubur. Setelah disolati, didoakan, kemudian dihantar ke tempat peristirahatan terakhir, yaitu di makom atau kubur ya. Sekarang kita akan membahas tentang ketentuan mengubur jenazah. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah membuat liang kubur. Ini biasanya dibuat selama proses pengurusan jenazah. Sebelumnya ini liang kubur sudah mulai digali karena prosesnya lama. Kemudian yang kedua yaitu memasukkan jenazah dengan mendahulukan bagian kaki. Ini biasanya teman-teman bisa menyaksikan ketika ada proses penguburan jenazah ya, ada yang di atas dan ada yang di bawah. Kemudian selanjutnya membaca doa saat memasukkan jenazah ke liang lahat ya. Ini harus orang-orang yang sudah terbiasa. Kemudian yang keempat, membaringkan dan menghadapkan jenazah ke arah kiblat dan miring ke kanan ya. Ini biasanya istilah ya, orang Jawa menyebutkan tempat jenazah ini dengan istilah cepuri ya. Dimasukkan ke dalam cepuri itu dan dimiringkan, dihadapkan ke kiblat. Selanjutnya adalah meletakkan tanah yang dibulatkan. Ini ada istilahnya dalam bahasa Jawa itu ya. Ada 3 atau berapa tanah yang dibulatkan itu yang sudah dibacakan surah ya, surah Inna Anzalna itu. Kemudian diletakkan di ugel-ugel ya, itu tanahnya. Kemudian melepas tali-tali yang mengikat jenazah ini harus dilepas ya. Karena apa? Memang ketentuannya seperti itu ya. Ada yang mengatakan ini orang-orang Jawa, jika tidak dilepas nanti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah itu ya, menutup liang lahat dengan papan atau kayu dan ditimbun dengan tanah. Setelah selesai kemudian ditutup cepurinya. Kemudian setelah tertutup baru tanahnya dikembalikan atau dihuruk kembali ya. Setelah itu proses penutupan dengan tanah selesai dengan sesuai aturan. Setelah itu menaburkan bunga di atas tanah ke arah posisi kepala jenazah sebanyak 3 kali. Biasanya dengan bunga-bunga tertentu ya. Ada bunga untuk orang meninggal itu, bunga mawar dan lain-lain, itu boleh. Yang terakhir adalah memohonkan ampun bagi jenazah. Kalau di dalam syariat yang diajarkan di Nahdlatul Ulama, di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada istilah talqin. Ada yang beberapa yang tidak menggunakan itu, tapi ini bukan suatu kewajiban ya teman-teman. Yang jelas adalah didoakan semoga di dalam kubur dan proses-proses selanjutnya dimudahkan di sana, seperti itu ya. 4 pengurusan jenazah selesai, mulai dari memandikan, kemudian mengkafani, menyolati dan mengubur. Selesai kawan-kawan ya teman-teman. Setelah ini ya, setelah proses pengurusan jenazah, kita akan membahas tentang apa itu takziah dan ziarah kubur. Takziah itu artinya adalah melayat ya.
ketika kita mendengar ada kabar kematian kemudian kita bergegas untuk datang, itu namanya takziah. Kalau ziarah kubur artinya adalah mengunjungi kuburan untuk mendoakan si mayit, ya. Sekali lagi mendoakan, bukan meminta-minta di kuburan, itu salah besar. Jadi orang ziarah di kuburan orang tua, di kuburan para wali itu adalah mendoakan. Dan di sana berzikir kepada Allah, bukan meminta kepada kuburan, itu salah besar. Oke teman-teman, beberapa hal yang dapat saya sampaikan sedikit, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sekali lagi teman-teman yang belum subscribe atau subscribe ya channel ini Sahabat Nusaibah, segera padamkan di subscribe, di like ya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman yang membutuhkan materi ini atau pengetahuan ini, semoga memberikan manfaat yang besar untuk kita semua. Dari saya, dari channel Sahabat Nusaibah, mohon maaf bila ada kekurangan. Jika ada kebenaran itu adalah dari Allah, dan jika ada kekurangan dan kesalahan itu dari saya pribadi. Selamat ketemu di materi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.